berhalangan. Namun bapak-bapak, remaja yang masih berada di rumah, silakan kita dengan beralasan untuk halangan, karena ini kewajiban. Masalahnya untuk kita adalah kewajiban untuk kita masing-masing. Jangan kewajiban ini dari sino silat talirin seliman pertama yang pengajian terkini kami sangat mengharapkan menghimbau kepada kita semua jamaah majelis besar Mujahidin Akmal adik barang-barang dengaran diri kita Nabi jual segina sampai yang si ustaz dan Nabi jual kekurangan temalik bau kita atau anak-anak ustaz. Nah ini kelebihannya lekan balik ngombe baru lagu ngombe ini kurang jelas pada salah pendengaran salah penerimaan namun tadi insyaallah jelas dan jelas dengan sino sekali lagi silakan iring jamaah Rasulullah masih kali hadir kepada mencatat hadir di masjid kepada barang-barang dengaran diri kita pengajian yang disampaikan oleh ustaz kita pada malam hari ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد لا من قلة موجود لا من علة وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, bapak dan bapak kepala desa, segenap pinamat tiang, jamaah kaum muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat, kemudian diberikan nikmat afiat. Tidak semua orang yang diberikan nikmat sehat diberikan nikmat afiat oleh Allah taala. Apa bedanya sehat sama afiat? Kalau sehat mungkin semua orang alhamdulillah kebanyakan yang sehat, tetapi jarang yang menggunakan kesehatan itu kepada amal soleh dan kebaikan. Yang menggunakan umurnya, kesehatannya kepada amal soleh, itulah yang diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nih, kita semua diberikan telinga sama Allah taala. Tapi kadang telinga digunakan dengerin yang tidak-tidak. Telinga yang digunakan dengerin amal soleh, itu telinga yang diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur waktu yang Allah titipkan, kadang orang ngotok-ngotok waktu maghrib isya, berarti umurnya enggak diberikan keafiatan. Umur yang diberikan keafiatan, umur yang digunakan untuk amal soleh. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah taala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.
Inama tiang jamaah mudzakarah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita masih dalam bab pembahasan tentang arkanus shalah. Bab-bab yang sangat penting yang menentukan sholat seseorang sah apa tidaknya menurut hukum Islam. Nah, pertemuan yang sudah lewat kita sudah baca niat dalam sholat. Niat dalam sholat fardu ini, sholat sunnah ini, sholat sunnah yang mutlak ini, ketika jadi makmum seperti ini, kapan kita wajib berniat, oh ini dan sebagainya. Itu sudah kita baca. Bagaimana pendapat para ulama tentang melafazkan niat, yang pada intinya semua ulama sepakat niat merupakan rukun dari sholat, tetapi kemudian melafazkannya berbeda pendapat para ulama. Nah, sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkan at-talaffudzu biha sunnatun, melafazkan niat ketika sholat dan ketika mengerjakan amal lainnya itu hukumnya sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Sudah kita bahas. Nah, pada malam hari ini insyaallah kita baca ar-ruknul tsani, rukun yang kedua. Artinya apa? Kalau pengen sah kita, pengen sholat kita sah, maka yang kedua selesai niat harus ada rukun yang ini juga. Apa itu? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Oh, takbiratul ihram itu takbir yang pertama pembuka sholat. Kan sunnah adanya haram, takbir yang menyebabkan perkara halal sebelum takbir menjadi haram. Sebelum takbir kanggo temangan nginam. Lagu mun doa Allahu Akbar dikanggo. Na bewet-bewet ini dikanggo naon tuna ngadeun dikanggo. Mun tah takbir nginam enggak boleh. Oh, apapun yang perkara boleh sebelum takbir, ketika udah takbiratul ihram dia kanggo. Nah, itu namanya dinamakan takbiratul ihram. Nah, takbir yang menyebabkan perkara yang awalnya halal menjadi haram. Nah, nih, dan ingat, takbiratul ihram ini yang menjadi rukun itu adalah ucapan takbirnya. Ini yang menjadi rukun. Jadi ong kata sing nganang Allahu Akbar. Ini yang menjadi rukun. Adapun ngangkat ima sunnah. Makanya nanti berbeda pendapat para ulama ngangkat tangan itu seperti apa dan sebagainya. Ala kulli hal, yang paling inti dalam takbiratul ihram adalah bagaimana bibir hendaknya mengucapkan kalimat Allahu Akbar itu. Adapun masalah angkat ima, ini sebagainya itu perkara sunnah yang dimana nanti kita lihat ada nggak dalilnya orang yang ini. Nah, tetapi kemudian kita perlu tahu beda dalil dengan ampuh mengucap takbiratul ihram Allahu Akbar. Apa sih dalilnya? No, ada dijelaskan dalam suatu riwayat Imam Muslim. Itu nomor hadis jilid 1 itu halaman 222. Apa katanya? Kana idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Dijelaskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika pengen ngelaksanain salat rafa'a yadayhi, beliau ngangkat tangannya hatta takuna hadwa mankibaihi, sampai kemudian barangan pada angkun sakane anak toak ke. Oh, toakna. Nah, makanya dalam sholat ini kata baginda Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihatku sholat. Nah, dia tahu langsung kita baginda Nabi. Dah ketok teang Quran ini pira kali khotam dek dedek tetunu ngumbe angkun baginda Nabi bayang. Dedek teh. Ieu mun ada memeta bayang Quran kita ketok teang ada daging dek teh. Dah kada guru kacamata beli ni daging dek teh. Nah, kenapa? Enggak ada dalilnya di sana. Yang ada itu dalam hadis. Makanya kita kadang di Mesir cara gurun tersembayang kita teh. Kenapa? Baginda Rasul bilang, lihat nih, kalau mau benar sholatmu, lihat gaya sholat saya. Kayak kata baginda Rasul. Makanya kita kadang kita tengah cara gurun sholat. Nah, itu kita lihat.
Wah, makanya kalau misalnya ada orang yang bilang, langsung ini Quran hadis sembahyang, ini denda itu tuh. Karena baginda Rasul bilang, nek lihat saya sholat. Nah, jadi tegita cara baginda Rasul. Dari mana kita tahu? Tentunya dari para ulama, para sahabat kemudian tabi'in, terus kepada para ulama. Terus hadisnya nyambung terus tadaitnya. Nah, ini kurang lebih apa? Baginda Rasul ketika pengen sholat akan melaksanakan sholat, ternyata beliau berdiri kemudian ngangkat tangan sejajar sama pundak beliau takbir. Nah, tadi kita lihat baginda Rasul kadang cara takbir sejajar pundak. Berarti takbirnya baginda Rasul kan beda-beda penggita sahabat. Oh, yang ngelihat mungkin dari sono dilihat mungkin baginda Nabi aneh lah ngono. Sejajar nih. Berarti ini ada karena sejajar ini, sejajar masih nih sini ngandarin. Nah, aku darah aja kan aja nih. Tolak dengan ngono ini dari redang. Nah. Hah? Diulang. Oh, yang ada itu hadwa mankibai. Ini dalam apa ada? Dalam riwayat Imam Muslim sahih dalilnya. Baginda Rasul begini kurang lebih. Nah, itu kurang lebih. Tapi nanti kita lihat ada nggak gimana sih dalilnya yang begitu, nanti kita lihat. Nah, artinya apa? Ini hadis ngajarin kita bahwa baginda Rasul ketika sholat ternyata beliau takbir. Tanau dari takbir ini. Nah, benar enggak baginda Rasul? Oh, benar ternyata. Nah, itu. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim yang lain, dalam kitab beliau jilid 1 halaman 295, apa katanya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yakum. Baginda Rasul itu kalau salat biasanya beliau takbir ketika berdiri. Ingat, baginda Rasul takbir ketika berdiri. Oh, berarti orang kalau takbiratul ihram nerepang dulu ngutang deh. Ndak bro, tuh langsung datang langsung ngono ndak. Napas dulu ngutang deh, tapi kadang anak dengan di baru ngani dang ngono. Allah Akbar. Ndak man ngono. Napas dulu ngutang deh. Nah, bismillah. Ngono. Ini orang butang, mundangan ini masih leka, ini podang ini, di ngenu cara dengan. Oh, no kena, ini riwayat Imam Muslim. Kalau udah nyebut riwayat Imam Muslim, darah dengan ragu tentang kesohihan dalilnya. Itu yang diambil. Makanya kalau mau sholat jamaah, ada yang cara, tidak beri rebah, tebrani. Cak dan kamat kan. Wih, dia tok dari dendep alo angka. Nah, kalau kita tahu diri kita agak terlambat dikit, ya udah jangan terlambat gitulah. Tuh caranya. Jadi dalam riwayat Imam Muslim baginda Rasul ngajarin kita, baginda Rasul takbiratul ihram ketika udah berdiri. Bagus buntangna ampuk na takbir. Nah, ini kurang lebih. Hanya kalau kita sholat begitulah. Jadi jangan Nah, ini kurang lebih dalilnya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbiratul ihram. Nah, aku baginda Rasul. Nah, sehingga ini dalil di antara dalil-dalil kenapa kok para ulama ngebikin bahwa di antara rukun salat adalah takbiratul ihram. Ternyata benar dalilnya ada dalam riwayat Imam Muslim bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ketika salat wahna takbir caranya beliau. Caranya takbir udah ada. Kemudian model takbirnya nang ke arah insyaallah. Nah, begitu kurang lebih. Nah, maka karena itu dalilnya orang takbiratul ihram. Ndak kita nganang orang kata sering anu cara wayah ngajari teh. Tuh dalilnya. Ingat dakan muni tapal mana-mana kita tahulah. Oh, kita tahu dalilnya riwayat Imam Muslim. Dua dalilnya dari riwayat Imam Muslim. Nah, tuh. Nah, kemudian para ulama membuatkan syarat-syarat. Syarat kalau pengen takbiratul ihram kita benar sah menurut hukum Islam ada syarat-syaratnya. Pertama, ayyusmi'a nafsahu hurufaha.
Takbiratul ihram itu hendaknya sholat ucapannya itu harus terdengar diri temesa. Tapi ingat, ini bagi orang, mohon maaf si pendengarannya normal. Mun kurang sehat pendengaran jeuna. Da kana bae kadang daging dengar. Mun dena sehat pendengaran da cukup. Arai dapat todok da ngompeh no. Oh, ini arana parana itu namanya didengar sendiri. Bedalilnya, oh ada dalilnya ternyata. Nah, ada dalilnya. Nah, dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari. Itu ada dalil dan Imam Baihaqi. Dalam riwayat Imam Bukhari, kitab beliau jilid 2, itu halaman 244. Apa katanya? Qala tabi'i Abdullah ibn Sakhbara, sa'altu Khabbaban, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ula adh-dhuhr wal 'ashr? Qala na'am. Qala bi ayyi shay'in kuntum ta'rifuna dhalik? Bi ittirabi lihyatihi. Ada orang tabi'in, seorang tabi'in nanya kepada seorang sahabat. Nah, ingat ini dalilnya dengan riwayat Imam Bukhari. Sahih dalilnya ketika orang itu syarat takbiratul ihram baru biasa, baru nasebut nasi todokna terdengar ya. Mana dalilnya? Riwayat Imam Bukhari. Seorang tabi'in nanya kepada seorang sahabat. Dulu ketika sholat sama baginda Rasul, namun bahasa teh membaca ke baginda Nabi takbir papana Allahu Akbar. Nah, ini sahabat nanya, tabi'in nanya kepada sahabat. Nah, karena tabi'in nggak ketemu sama baginda Rasul, ya udah sahabat ditanya, sahabat ini sholatnya pernah sama baginda Rasul. Nah, setelah itu apa kata sahabatnya? Oh iya, qala na'am. Iya, baginda Rasul nggak baca. Oh, dari mana sih dah tahu baginda Nabi membaca yang mana? Oh, dan kami tahu bittarabil lihyatihi. Baginda Rasul kami tahu beliau baca bismillah takbir itu kapan? Ketika kami lihat ternyata bawoknya bergerak. Berarti iya dong. Nah, balik ke baginda Rasul, kami tahu baginda Rasul itu membaca takbir dari mana? Kami lihat nih, jenggotnya beliau ngene-ngene ya bahasa antah. Berarti dia mungkin bergerak munde na bergerak todok. Nggak mungkin maco ya bawa kana nganu. Aku mentah Allah. Narak lah kaji-kaji. Nah, dari sana para sahabat melihat, oh ternyata kesimpulan para tabi'in termasuk Imam Baihaqi. Apa kata Imam Baihaqi? Wa fihi dalilun ala annahu la budda min ayyuharrika lisanahu bil qira'ah. Ini sebagai dalil kata Imam Baihaqi. Apa kata beliau? Sebagai dalil ketika ada rukun qauli termasuk takbiratul ihram itu hendaknya diucapkan, dan cara mengucapkannya hendaknya bibir tak ngompeh. Riwayat Imam Bukhari, dalilnya sahih. Yang pun beli, makanya disyaratkan oleh para ulama ketika membaca rukun yang qauli termasuk takbiratul ihram hendaknya dengan suara yang paling tidak kita dengar dengan sendiri kita. Nah, ini dalil lah gendak kata mari baru oke. Nah, makanya oleh karena itu begitu kurang lebih. Nah, makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an dalilun wadih ala wujubi isma'i nafsi bil qira'ah." Apa jaran membaca? Apa jaran membaca? Al-qira'atu ibaratun an taqti'i as-sawti bil huruf wa la budda min sawtin fa aqalluhu ay yusmi'a nafsuhu fa in lam yusma' nafsuhu lam tasih salatu. Yang namanya ngebaca, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau jilid saki halaman 270 balu. Apa kata beliau? Yang namanya ngebaca itu adalah suatu suara simbe suara ino anak terdengar petuk-petuk huruf. Dina ngelapunde. Kadang Allahu Akbar. Maksudnya ada huruf-huruf yang terdengar. Nah, walaupun min sautin, yang namanya kedengar harus ada suara. Paling tidak kata Imam Ghazali, fa aqalluhu, paling tidak ayusmi'a nafsu, paling tidak orang yang membaca dengarna angkat nasi membaca.
Nah, ini kurang lebih itu yang namanya aparane yaran dengan membaca. Nah, begitu juga Imam Ibnu Hajar dalam mensyarahkan Sahih Imam Bukhari, karena kitab beliau Fathul Bari bi syarh Sahih Imam Bukhari, itu jadi beliau ini makomnya di Mesir, berdekatan dikit sama makomnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita dari rumah di Mesir itu Imam Ibnu Hajar dulu lain teh ampuh teh makam Imam Syafi'i. Nah, jadinya beliau ini dulu ketika selesai dakwaan syarahan Sahih Imam Bukhari, ternyata beliau begoy-boy bayar syukur dengan Mesir ketika mendengar ternyata Imam Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini selesai syarahan kitab Bukhari, ternyata dengan Mesir begawi beli bayar syukur, ternyata nih ada syarahna pinakna tulisna si suku Imam si luar biasa ini. Apa kata beliau? Al-qira'atu dhammul hurufi wal kalimati ba'dha ila ba'din fit tartib. Yang namanya orang ngebaca itu hurufnya mun merangkati berukno disusunlah dengan baik, artinya arah kedengaran suaranya. Nah, ini yang menjadi dalil. Makanya kata para ulama, syarat pertama takbiratul ihram itu sah harus hendaknya didengar sendiri oleh orang yang sholat. Nah, ini mun seger pendengaran deh. Kedokan kajik jeneng bete cukup todok doa beridang. Nah, kurang lebih. Syarat pertama. Kedua, antakuna halatal qiyami fil fardhi. Yang kedua itu hendaknya baru dia sah takbiratul ihram itu ketika berdiri pada saat sholat fardu. Ingat sholat fardu. Kenapa? Sholat fardu ini menjadi rukun butang ini. Muntah sholat fardu, berarti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib tembutang mun mampu. Tapi kalau sholat sunnah kanggo udah tokol. Misalnya terawih, lah dengan 3 tim misalnya. Tokol itu sembayang kanggo, padahal mampu nembutang dengung-dengung. Tetapi dalam kitab Fathul Qarib ada dalilnya. Oh, ternyata orang yang mampu berdiri pada sholat sunat, dia tunduk caranya padahal mampu berdiri, falahu nisfu ajril qaim. Pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Ini pada sholat sunnah. Tapi kalau dalam sholat fardu wajib dembutang darah ragayana. Nah, pada sholat fardu ini bagi yang mampu. Makanya takbiratul ihram itu ketika sholat fardu, ketika berdiri seperti yang tadi nangolo julum butang depas ampuh deh Allahu akbar. Nah, itu kurang lebih. Takbiratul ihram baru dia benar. Nah, kemudian antakuna bil arabiyah, hendaknya dengan menggunakan bahasa Arab. Takbiratul ihram itu baru dia sah harus menggunakan bahasa Arab. Nah, harus bahasa Arab. Berarti dia kanggo bahasa Sasak, dia kanggo Allah Maha Beli, dia kanggo Allah Maha Besar, ndak boleh. Nah, nih dia kanggo ngana bahasa lain-lain ke harus ngadu bahasa Arab. Nah, harus ngadu bahasa Arab. Kejulu Arab ini. Nah, jadinya berarti orang yang nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Harus belajar. Lagu insyaallah lepu udah tahu no. Insyaallah akbar udah tahu. Nyumpak je patang dadak kali. Allah akbar jadi berlak le ilahe. No. Allah akbar selepu udah tahu insyaallah. Nah, nih Allah akbar. Kalau nggak bisa belajarlah. Baru misalnya nanti mau dek na tahu aja, ya kanggo so mau dek na tahu aja na ya, boleh harus dia belajar. Nah, kalau dia nggak misalnya dek na bau misalnya na tahu misalnya, nanti ada insyaallah dijelaskan di sini. Nah, syarat berikutnya itu baru dia saat tertibu fiha, harus dia tertib. Apa namanya tertib? Allahnya dulu baru akbarnya, jangan dibalik.
Akbar Allah, jangan Allahu Akbar. Nah ini pun nanti ada loh ngombe jang kata takbir on karak ini. Nah itu kurang lebih. Jadi harus dia tertib dalam artian seperti yang tadi dek kanggo saling juluk atau katanya dek kanggo. Nah makanya dalam hal takbiratul ihram ini, kalau kita sedang jadi makmum, nggak boleh hukumnya mendahului imam takbiratul ihram dek kanggo. Takbiratul ihram dek kanggo nyul imam. Nah, padahal semuanya emang nggak boleh. Tapi khusus takbiratul ihram dia nekanggo. Kenapa? Karena takbiratul ihram pembuka dari sholat. Ketika imam udah membuka, baru kita buka sholat jadi makmum. Nah, ketika imam belum selesai takbiratul ihram, ampu kita takbir. Ah, itu deh apa Rana? Artinya yang penting ndak tenjulu imam. Kanggo pembarangan, kanggo. Misalnya Allah, mana imam langsung deh deng bi. Lagu ndak jiru turun bar daripada imam. Nah, karena jadi Allahu Akbar paling amannya ya udah ketika bar imam baru ngangkat tangan, baru takbir. Nah, nih jaru kalau jadi makmum. Nah, kemudian an-nutqu bilafdzil jalalah. Hendaknya ada di sana lafzul jalalah. Allah Akbar. Nah, kemudian wanutku bilafzi akbar. Ngana wenda takbir itu harus dengan lafaz akbar, berarti Allahu Akbar. Nah, insyaallah lah kita tahu. Nah, tapi kemudian ingat ada maddi hamzatil jalalah. Enggak boleh dipanjangkan, enggak boleh diada matnya pada Allah. Allahu Akbar. Ini kanggo wak itu ngagolang kan jadi ini kanggo ngagolang itu keruan masih model dengan ngagolang ini cuma mele-mele lesian dengan arak keduangan ini kanggo. Jadinya kalau pengen ngagolang gitu ya udah ada tempatnya. Kalau mau ngagolang Allahnya tempat dia panjang. Tapi kalau Allah nggak boleh. Kenapa? Itu sigohnya kalau model sigoh itu bentuk amun ida bakatawan istifham. Kalau bilang Allahu Akbar, ida bakatawan apakah Allah Maha Besar? Kan dia nyocok ini. Masa meniki imam udah kangen dia ulang. Oh, jadi salah. Yang benar itu Allah. Allahnya baru panjang. Nah, kalau di Allahnya itu kata Imam Ibnu Hajar pernah nanya guru beliau. Berapa sih panjangnya Allahnya itu? Oh, kata beliau sampai 7 alif atau 14 harokat dikanggo lebih. Berarti bau nah Allahu Akbar kanggo. Udah bila lu masih nanti dah ngabang ketima. No, ndak panjang kalau ndak. Oh, Allahu Akbar semai-mai. Intinya pada lafaz Allahu Akbar ada terlintas niat dalam hati. Nah, ini kanggo apa? Kok panjang nggak boleh. Nah, berikutnya ada mumaddi ba'il akbar. Nggak boleh ada mat pada ba. Allahu Akbar. Ini kanggo. Lain artinya jauh artinya. Dia itu. Berarti jama-jama wah. Enggak tesiber tempat kita untuk ngagolang Allahnya aja. Allahu Akbar. Ini wah. Mau ndak Allahu Akbar. Jangan. Kenapa? Ini takbiratul ihram perhatian jamaah si para ulama. Kenapa? Karena takbiratul ihram ini rukun yang wajib diucapkan. Ketika dia rukun yang wajib diucapkan, maka ucapannya harus benar. Jangan sampai nyalahin salah arti dek kamu. Kan dia rukun qauli yang wajib diucapin. Nah, jadinya nggak boleh. Ada mutasydidil ba. Dek kamu tasydid ba mana? Allah Akbar bicara nanti ni ke. Napa tasydid ba ngana? Allah Akbar ngono ruwe ke. Nah, ndai ulang. Nah,
kemudian berikutnya al-muwalatu bainahuma. Usahakan muwalatu bainahuma. Syarat muwalat itu berurutan antara Allah sama barnya. Ndak patu Allah Akbar, ndak patu Allahu Akbar, nyambung lah, atau kurang lebih berurutan. Yang namanya berurutan sekalipun dia nggak nyambung, tetapi urutannya pas. Allahu Akbar tangguh, Allahu Akbar boleh. Nah, si ngono-ngono ternyata santer di sini perhatian nggak si para ulama. Kenapa? Supaya seperti yang tadi bener loh cara sholatnya kita. Nah, berikutnya. Adamu maddi alifil jalalah ziyadah ala sabi alifat. Nah, seperti yang tadi itu lafzul jalalah Allahnya itu nggak boleh lebih dari 7 alif atau 14 harokat. Nah, alla yazida wawan bainahuma, jangan ditambahin waw antara lafzul jalalah Allah sama akbar. Nah, narak waw tono. Nih, kadang nih muntabu nyebut saru ini. Allahu Akbar mana? Wa tolo da tono, darak wa tono. Deredang. Nah ulah. Allahu Akbar. No, tak ju seru ini. Allahu Akbar. No kan seru ya. Allahu Akbar. No seru ya. Pada lapas salam. Assalamualaikum warahmatullahi, harus jelas A-nya. Ada kan? Assalamualaikum, salam, salah. Assalamualaikum, asatono. Mundang assalamualaikum, salah embayang. Dekumbekna. Salam itu bagian dari rukun sholat. Apanya yang menjadi bagian rukun sholat? Ucapannya. Adapun hadap kanan, hadap kiri itu perkara sunnah. Makanya harus tahu bedanya mana rukun qauli, mana rukun fi'li, supaya benar penempatannya. Tahu juga ini sunnahnya, ini makruhnya, supaya tahu kita perhatian dalam sholat. Ketika udah tahu rukun syaratnya, rukun sunnahnya, makruhnya, iya ini itu khusyuk idape. Nah, kurang lebih. Nah, makanya sama dengan ini. Allahu Akbar. Ada A-nya. Allahu Akbar. Dia ini salah. Oh, sepele ini lagu la ilaha illallah. Luar biasa. Kenapa? Karena kalau takbiratul ihramnya keliru, ini kan pembuka dari sholat. Maka yang lain juga ikut dong, nggak karuan. Nah, ini pembuka miftahus sholat ini ya, ini pembuka pintunya, kuncinya sholat ya, ini takbiratul ihram. Nah, kemudian alla yazida wawan qablal jalalah. Jangan pernah kemudian itu ada waw pada sebelum lafzul jalalah. Wallahu akbar nggak boleh. Ini jarang ini. Mura'atu hurufiha alla yubdila harfan bi harfin akhar. Diperhatikan benar huruf-hurufnya. Allahu akbar katunu. Nah, Allahu akbar. Nah, anu. Mun akbar dia kubur artinya. Cau ane ngaberari itu. Nah, jangan begitu. Nah, kemudian berikutnya ayyadkhulal waqtu fil muaqqat. Nah, ketika takbiratul ihram itu udah masuk waktu baru takbir. Udah masuk waktu. Jadi orang itu sholat ngucapin takbiratul ihram harus sudah masuk waktu. Wadan ngebang ke bahasa kasar. Jadi harus wadan ngebang baru takbir. Oh, kalau dia misalnya ketika rakaat kedua kok ngebang dengan gimana dong hukum sholatnya? Oh, sholat yang itu misalnya dia sholat zuhur. Sholat zuhur, dia nggak tahu waktu. Ternyata rakaat kedua baru narak dengar dengan ngebang. Beda hukum sholatnya. Oh, sholat itu dihitung sholat sunnah, tetapi bukan sholat fardu zuhur. Hitung sama yang sunat itu lagu dek ini hitung sama yang zuhur. Kenapa? Sholat zuhur belum masuk waktu. Sedangkan di antara syarat sah sholat harus masuk waktu. Orang takbiratul ihram harus nawah Allah akbar dengan atau wah membangkit tema waktu baru dia sah. Nah, ayyaqtarina bin niyah. Itu takbiratul ihram, usahakan hendaknya takbiratul ihram ini berbarengan dengan niat. Berbarengan niat kata takbiratul ihram. Bimbingku doa antara A sampai bar itu Allah
Allahu Akbar. Bimbing kau main Yang penting antara itulah. Ya yang kota berniat. Nah, kemudian takhiru takbiratil ma'mun an takbiratil imam. Ketika status kita menjadi makmum seperti yang tadi, itu takbirnya kita sama imam harus belakangan dikit, baru dia sah kita jadi makmum. Nah, dek kanggo barengan ndak kena. Makruh punya bebarengan. Lagu si benjulu imam inun dek kanggo. Pada takbiratul ihram. Kenapa? Karena baginda Rasul menyebutkan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan sebagai ikutan. Arah kita turut. Nah, nang kamu nida jadi makmum bajulu takbir, bida bajulu jadi imam, ida imam marani no. Kadang dengan julu imam ini, endek imam ini kena. Ndek kanggo. Tersikon terjadi makmum minum. Enggak boleh. Nah, begitu kurang lebih. Makanya itu harus imam dulu takbir, baru naita si jari makmum. Nah, berikutnya ayyakuna mustaqbilal qiblah. Takbir itu hendaknya harus menghadap kiblat. Kanan kiblat dulu. Ingat, sering kita sebut ketika bahas tentang bab sholat, yang hadap kiblat ini dada. Dada hadap kiblat. Monotak dia bau aning bimbing. Hanya saja ketika hadap sana hadap lain makruh hukumnya. Tapi kalau bab sholat kalau bab sah apa tidaknya sah. Nah, tapi merengone bendit ini khusyuk adang itu yang kan ngene bayang ye. Pujitan kita ada nih. Nah, bawa andang dengan bayang. Nah, itu kurang lebih. Makanya kalau salat itu ya ada nanti sunah-sunahnya. Nah, ini ketika takbiratul ihram, ini dada harus hadap kiblat. Kiblat kita ya udah kayak gini. Ya, wah ini kurang lebih kayak. Nah, ini dada harus hadap kiblat. Nah, yang lain-lain boleh lah sunnah. Nah, adapun nanti kaki itu kan sunnah aja. Nah, berikutnya. Nah, alla yaqsida bit takbir ghairas salah. Ketika takbir itu hendaknya takbiratul ihram itu jangan ada niat yang lain. Kita takbiratul ihram benar-benar niatnya untuk sembahyang. Dek untuk ngomong, dek untuk nangor dengan Allah Akbar, dek ngenu. Laku udah nangor dengan sendiri kan. Niat kita udah Allah Akbar. Niatnya satu aja untuk sholat aja. Takbiratul ihram makna niatnya. Nah, itu kurang lebih. Ayyaqta'a hamza akbaru biyantiqa bil hamzah. Nah, seperti yang tadi, usahakan lafaz a pada akbarnya nah jelas. Allahu akbar. Nah jelas. Allahu akbar. Dia jelas ini. Merarak wa tu nu. Oh, jadi harusnya Allahu akbar. Dijelaskan kenapa seperti yang tadi, jangan sampai perkara-perkara yang seperti itu ndak sampai inu genmina takbir nu ndik nekna. So, kenapa? Takbiratul ihram bagian dari rukun salat yang harus kita perhatikan. Apanya yang kita perhatikan? Ucapan takbirnya yang harus kita perhatikan. Adapun tentang angkat tangan dan sebagainya itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Karena angkat tangan itu hukumnya perkara sunnah dalam takbiratul ihram. Nah, itu kurang lebih. Nah, sehingga ini yang harus terpenuhi ketika takbiratul ihram. Mulai dari harus ngedengarnya sendiri pakai bahasa Arab, ketika berdiri lafaz Allah Akbarnya harus jelas berurutan dan sebagainya. Ia itu harus terpenuhi ketika takbiratul ihram. Nah, itu kurang lebih. Berikutnya ada sunnah takbiratul ihram. Apa itu? Raf'ul yadaini fis shalah 'inda takbir ghairi. Ngangkat tangan ketika takbiratul ihram dan di tempat-tempat yang lain. Nanti ada suatu riwayat ternyata baginda Rasul itu dari Ibnu Umar kalau tidak khilaf, itu baginda Rasul dalam salat ngangkat tangan pada 4 tempat, tapi bukan tempatnya nanti insyaallah. Nah, gimana tuh dalilnya? Oh, seperti yang kita sebut tadi, ada dalilnya dalam riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dan riwayat yang lain. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara orang angkat tangan. Gimana nih? Kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha
as-salah wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Baginda Rasul ketika takbiratul ihram membuka salat, beliau takbir hadwa mankibai, sejajar ama pundak beliau. Riwayat Imam Bukhari itu kurang lebih jilid 2 halaman 218. Riwayat Imam Muslim itu riwayatnya halaman jilid 1 292. No, tunung ku depi teh. Nah, itu kenapa baginda Rasul seperti yang tadi, ya udah takbirnya hadwa mangkibai, sejajar ama pundak. Nah makanya seperti kita bilang tadi, kadang para sahabat ngelihatnya sejajar sama pundak, nangannya sejajar ya masih dap ini, sejajar sama pundak. Yang begini sejajar ya daharan. Ona dengan walu dengan. Takbiratul ihram itu bukan semakin atas semakin benar, enggak. Warandah makin gini semakin kena ndek. Jadi kalau dalam riwayat Imam Bukhari Muslim hadwa mangkibai, sejajar ama pundak, entah itu begini, entah itu begini. Nah, itulah kurang lebih. Nah, makanya enggak apa-apa. Misalnya ada ulama yang tuh ngambilnya misalnya seperti ini, enggak apa-apa. Kenapa? Hadwa mangkibai masih arana sejajar sama pundak. Ada yang begini juga enggak apa-apa, karena hadwa mangkibai sejajar sama pundak dilihat dari sini. Makanya kita bilang kadang sahabat yang ngelihat baginda Rasul salat dari sebelah kiri kanan beda penglihatannya. Sahabat yang ngelihat dari belakang beda gaya baginda Rasul dilihat salat. Makanya perkara ini dihitung sunnah oleh para ulama dan bukan perkara wajib, sehingga ditulah saling salayang. Munara misalnya keliru atau mohon maaf lain nang pun takbir dengumbi. Hanya saja yang paling jelas, yang pasti takbirnya itu sejajar ama pundak. Nah, tuh. Kemudian dalam riwayat yang lain itu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama, sama seperti yang tadi. Nah, jadi ini kurang lebih ini wahya modelnya gaya takbir baginda Rasul dan dalil-dalil orang takbiratul ihram ketika salat. Para ulama ternyata mengambil ini menjadi bagian dari rukun salat. Ternyata benar-benar riwayatnya dari Imam Muslim, riwayatnya dari Imam Bukhari dan imam-imam yang lain. Nah, ini kurang lebih. Sehingga apa? Kita tahu dalil takbiratul ihram itu udah menjadi nilai tambah ketika orang tahu dalilnya. Beda sama orang yang nggak tahu dalilnya. Nah, tapi ingat seperti yang tadi harus benar kurang lebih tahu ia B syarat-syarat baru dia sah takbiratul ihram kita dalam salat. Nah, begitu kurang lebih. Oke, anggar ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi, Pak Ustaz, sholatlah kamu sebagaimana pemeliharaan sholat. Nah, tentunya yang ditanyakan kalau misalnya takbir itu bisa ada isyarat dan kode kan bisa kelihatan. Kemudian untuk mengucap itu ada jenggot kelihatan. Nah, ngembe lamun waktu baca syahadat Nabi kan makin kira sih ngompeh tidurna arah sini pendoknya ke si sahabat atau memang ada hadisnya kan dia dapat ketempuh anggota gimana? Bagaimana benar kalau dalam misalnya ketika takbiratul ihram itu sahabat mengetahui gerakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari lihyah jenggot beliau ataupun sahabat ngedengar langsung dan ngelihat gerakan takbirnya baginda Nabi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dalam hadis ataukah cara baginda Rasul ketika nunjuk? Itukah apakah ada dalilnya? Dilihat nggak sama para sahabat? Sebetulnya ini araid ini. Oh, ada di sini insyaallah ngebahas tentang tasyahud. Gimana cara baginda Rasul apa tuh nunjuk. Tapi nggak apa-apa, kita menjawab pertanyaan aja. Nah, di sini berbeda pendapat para ulama. Jadi perbedaan pendapat para ulama itu kurang lebih begini. Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i itu nunjuknya nedula gini. Diulang dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi cukup asyhadu an la ilaha illallah sekali wadang ini bawa tunjuk terus. Ndak melonjang ini.
air mancur kuda kamu ndek. No, bawa. Oh, bawa. Itu nanti insya Allah ada beberapa yang harus kita tahu juga ketika ngebahas ini. Di mana tempat tangannya baginda Rasul yang ini, apa kangannya dan sebagainya. Ada nanti ketika ngebahas tasyahud insya Allah. Nah, itu ini menjawab pertanyaan aja. Jadi kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, satu dalilnya. Apa dalilnya? Baginda Rasul itu menggerakkan tangan beliau ketika nunjuk tasyahud. Nah, menggerakkan ini ya tok beda-beda pendapat para ulama. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya bergerak awalnya nggak nih asyhadu an la ilaha illallah, bergerak arahnya masih dakara sekali. Iya ini itu misalnya ini tapi asyhadu an la ilaha illallah kan bergerak arahnya sekali bang nih. Kalau imam yang lain bergerak juga, tapi dimanakan lain. Bergeraknya itu tetap sampai salam. Manedang. Kan bergerak ada dua. Tapi ingat kata Sayyidina Umar, bergeraknya itu hendaknya ziyadatul khusyuk. Bergeraknya itu menambah khusyuk. Udah khusyuk. Udah berjarak-jarak. Semakin mati setan nanti ulang ngono aja berjorak arane di bau. Nah itu jadi dalilnya kurang lebih sama, hanya saja itu yang beda cara ngemaknainnya para ulama yang beda. Nah itu misalnya mazhab Imam Syafi'i satu aja gerakannya asyhadu an la ilaha illallah selesai bergerak arane nanda. Ada orang asyhadu an la ilaha illallah enggak apa-apa silakan pakai aja. Tapi yang penting yang tadi jangan dijadikan itu sebagai bahan pejorak-jorak. Ini deh kamu. Nah, itu kurang lebih. Selengkapnya insya Allah nanti ada kok insya Allah dalil-dalil yang menjelaskan hal itu. Nah, kenapa penting dalil ini? Supaya kita tahu lah, seperti kita sering sebut tuh, agan tatawakah apa yang kita lakukan setiap hari. Oh, ternyata benar-benar ada dalilnya. Ada contoh yang kita ikutin dari baginda Rasul, kemudian dimanain oleh para ulama. Nah, ya ini agar kita pada tahu bareng-bareng. Nah, itu kurang lebih. Nah, sila, fadhal. Menggerakkan tadi itu. Bunyi hadisnya itu menggerakkan atau menggerak-gerakkan? Nih, oke. Siap. Dengar bahwa itu bunyi hadis katanya menggerak-gerakkan sehingga dia bergerak lebih dari sekian. Betul. Menggerak-gerakkan. Oke. Kalau kita lihat dari segi binanya, yang namanya bina, amun ta belajar nahwu shorof, dalam bab shorof itu ada namanya kitab Matnul Bina wal Asas. Itu dijelaskan bahwa harraka yuharriku setima dengan fa'ala yufa'ilu. Itu binanya untuk apa? Litakfir. Apa litakfir? Banyak. Berarti banyak gerakan. Mulai aja. Nah, ini si nambait. Nah, isi ulama yang mengambil pendapat yang melalui gerakan ini. Yuharrik. Yang namanya yuharrik itu kalau kita belajar nak sorof itu binanya litakfir. Yang namanya litakfir banyak. Berarti gerakan banyak gerakan. Ngono. Makan banyak makan. Ngono. Harap banyak-banyak. Oh, kurang lebih. Nah, ini yang pendapat ini yang dikuatkan bagi beliau yang berpendapat ternyata banyak gerakan ketika ini. Nah, tapi kemudian ingat, kita juga kullu syai'in lahu istitsna. Kadang semuanya ada istitsnanya juga. Arah istitsna apa istitsna? Pengecualian. Misal semua anak Adam, kita manusia, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti ada dosa salahnya. Tapi ada pengecualian. Para nabi, para rasul itu kan anak Adam juga, tapi kan nggak pakai dosa salah mereka. Kenapa? Pengecualian lengan itu ingin. Nah jadi itu memang benar. Jadi sekali lagi kita memang benar. Ini pendapat ini yang dikuatkan oleh para ulama yang ngambil begini. Tapi kemudian kita juga tidak salah. Kenapa? Cukup bermakna bergerak sudah termasuk bergerak. Nah itu kurang lebih kan. Nah tapi selebihnya sekali lagi nanti mudah-mudahan lebih jelasnya kita baca ketika ngebahas tentang at-tasyahud, bab tasyahud. Nah itu kurang lebih. Fadhal. Terima kasih. Ini yang teman tanyakan satu ini, misalnya imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita sebagai makmum ikut sami Allahu liman hamidah atau cukup Rabbana walakal hamd?
Oke. Bagaimana misalnya ada imam? Bener nih. Imam itu kan sami'allahu liman hamidah. Mana? Kita jadi makmum apa yang kita baca? Apakah Rabbana walakal hamd atau ikut sami'allahu liman hamidah atau Rabbana lakal hamd? Begini. Kalau kita status kita jadi makmum, maka ikutin apa yang diucapkan imam dan baca Rabbana lakal hamd biasa kurang lebih. Tetapi beda sama mubalik. Apa mubalik? Yang menyampaikan suara imam. Misalnya ida salat di Masjidil Haram, itu kan ada mubaliknya. Allahu Akbar, ngana imam. Allahu Akbar, ngana itu mubalik karanina. Apa namanya mubalik? Mubalik itu yang menyampaikan suara imam. Jadi ya luwe makmumna. Misalnya ini mudah-mudahan ini hampir mamban makmum teh misalnya. Dengar sidang alemudi arak mubalik tuh di tengah. Itu apa? Menyampaikan suara imam supaya yang di belakang tahu, oh imam lagi ruku, imam lagi sujud. Amun nangane aja nak baru nangana Rabbana walakal hamd. No, ini mubalik yang menggunakan itu. Beita naga kan arak mubalik kumbe dengar suara imam silu ini. Ya, kalau itu kan banyak orang sholat kan. Jadi sehingga yang kan luas itu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kadang di masjid juga begitu. Ketika misalnya tarawih itu banyak full Masjid Azhar, full Masjid Sayyidina Husain dan sebagainya. Udah pakai mubalik. Kadang Jumat juga begitu pakai mubalik. Mubalik itu yang menyampaikan suara imam. Beliau yang ketika jadi mubalik ini ulah rana sami Allahu liman hamidah langsung Rabbana walakal hamd. Kita kalau jadi makmum diulah kenapa? Status kita bukan mubalik. Nah, ngono kan lebih berarti sami Allahu liman hamidah, sami Allahu Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi beda antara mubalik sama makmum. Nah, ngono kurang lebih. Kata tadi itu tapi begini pernah saya baca hadis Ustaz bahwa apabila imam mengatakan sallallahu akbar maka makmum sami Allah. Musik gedung-gedung je tau ada wale. Makmum mengatakan apa? Tadi itu Rabbana walakal hamd pernah saya baca hadis itu Ustaz. Oke, nanti insyaallah selebihnya ini kan baru kita ke takbir. Nanti setelah ke takbir berdiri, setelah berdiri bacaan Fatihah, setelah Fatihah ruku, setelah ruku baru i'tidal. Ini kan pertanyaan i'tidal nih. Nah, gimana sih sebetulnya i'tidal itu? Nanti di sini ada insyaallah selebihnya. Ya, insyaallah, insyaallah ada di sini selengkapnya. Gimana sih cara bagian Rasul dan sebagainya? Insyaallah ada di sini. Jadi ini nama kitabnya Sahih Sifat Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat model salatnya baginda Rasul ada di sini. Cara takbir kita dari orang angkatan semuanya ada di sini. Nah, ini di sini dalilnya ada insyaallah. Nah, ini sekali lagi nanti insyaallah selengkapnya akan kita baca i'tidal ka, tasyahud ka dan sebagainya. Di sini insyaallah ada yang ada ya. Masih belu insyaallah. Nah, wah nih. Hadanallahu wa iyyakum. Yang pertama karena kegaduhannya repak ini kan ada penjelasan Ustaz mengenai tertib rukun tertib ino pirang karena mulai menggaduh dalam sholat. Apa dalam gerakan sholat termasuk kita menggunakan tertib. Yang kedua karena bilang jelas nyembayangin itu ya niatnya 4 takbir. Nah, sedangkan kalau takbir pertama itu adalah takbiratul ihram di dalam sholat fardu, sedangkan ini fardu juga lagu 4 takbir. Apakah termasuk sisanya yang 3 itu intikal atau takbiratul ihram? Nah, oke. Begini. Kapan dia tertib itu baru menjadi perkara yang menjadi syarat ataupun bagian dengan sholat. Kapan? Ketika mulai dengan takbiratul ihram. Karena nanti kalau kita lihat ternyata Fatihah ini harus tertib dah syaratnya sah. Nanti mungkin rukun-rukun qauli ini rata-rata itu syaratnya tertib.
Aparan tertib bahasa ngaleo sejudu pihak julu mudi pihak mudi dia kanggo akbar Allah dia kanggo. Nah, ini kapan biasanya digunakan ketika rukun-rukun yang sifatnya rukun qauli yang disebut biasanya. Tetapi mungkin nanti kita lihat ada beberapa tempat juga, siapa tahu ada rukun fi'li yang begitu. Nah, tapi ini kurang lebih sehingga awal mula takbir tertib itu menjadi rukun kapan? Ketika takbiratul ihram. Ini awal. Kenapa? Karena ini menjadi pembuka seperti yang tadi. Nah, ini awal takbiratul ihram. Besok ada juga ketika baca Fatihah tertib cara baca Fatihah lah. Ketika tasyahud akhir tertib juga ndek kanggo sujud tepi bembe-bembe ndek kanggo. Nah, sama nanti ada mungkin ketika sujud ketika ini juga ada insyaallah. Jadi begitu. Jadi tertib itu sekali lagi digunakan pertama kali dalam salat ketika takbiratul ihram. Nah, itu kurang lebih. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini kan ketika sholat jenazah takbirnya 4. Nah, jadi pertanyaan ini itu gimana kok sholat biasa jenazah rasai takbir jadi takbiratul ihram. Ternyata sudah sholat jenazah aja beda ya aneh kurang lebih. Nah, jadi dalam tata cara sholat jenazah itu tetap ya, jadi dia cara ngitung takbirnya tetap cara ngitung dengan takbiratul ihram. Yang lain bendek ini jadi takbiratul ihram, takbiratul intiqal tetap namanya takbir kedua, 3, keempat. Hanya saja pertama ada takbiratul ihram. Nah, tetapi ini dijadikan rukun oleh para ulama. Kenapa? Karena ya beda cara sembahyang takbir sembahyang biasa kayaknya sengaja sembahyang jenazah. Kamu kita tujuan sholat jenazah itu mendoakan ini mayit ini. Kita doa yang mayit ini ada perhatian ke Allah maghfirlahu warham. Itu doang doa anta. Allah. Makanya kok merasa keliru ketika ada orang yang bilang dia sampai doa nanti pak dengan mati, berdua kebayang mayit mana aja nih. Kan dia sampai dengan doa baca anda pada yang mayit juga. Karena doa yang dengan mati, jadi begitu. Jadi takbiratul ihram tetap takbir pertama saja. Nah, kemudian takbir si telu takbiratul intiqal aranan lah. Ndek genya takbiratul ihram. Hanya saja takbiratul intiqal pada salat jenazah dibuat jadi rukun. Kalau salat yang lain dibuat jadi sunnah. Kenapa? Karena salat jenazah beda cara ente salat. Sama misal salat gerhana, kan lain cara ente. Nah, lain mari ngenolak kurang lebih kayak. Jadi begitu kurang lebih. Maka sekali lagi itu kan karena salat itu salat jenazah tujuannya sekali lagi itu untuk mendoakan orang yang udah meninggal dunia. Ketika kita mendoakan berarti kita yakin dong doa kita sampai, doa kita diterima sama orang yang meninggal dunia. Berarti yang undangan ndek sampai di belakang yang jenazah talak tapi tunu jeri wah. Itu kan? Oh, itu kurang lebih. Makanya begitu-gitu juga kan penting ya. Ada pun masa dalil yang begitu banyak. Nah, tapi kan nggak dia tempatnya kita bahas itu. Wah. Oh, wah mendek. Apa wah aja boleh udah malah ya. Oh, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah kepada pengarang kitab, kedua orang tua kita, semua orang tua kita, semua guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik, pernah berjasa kita dengan si deman, dengan sini deman kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita, semua pengurus masjid kita yang pernah menyumbang berjasa di masjid kita, kepada keluarga kita dan kepada kita semua. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Allahu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunas bacaan Fatihah pelunggu pada keluarga Ustadz kita, Ustadz TK yang meninggal dunia, Ami Cung namanya akhirnya. Nah, kita bacakan Fatihah untuk beliau. Lahul Fatihah. Allahu syaitanir rajim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu atam wa ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.